Pemirsa, lebih jelasnya tentang dampak meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, kita tanyakan langsung kepada Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat siang Pak Abdul. Informasi terbaru saat ini kondisi seperti apa di sana? Selamat siang Mas. Jadi per hari ini laporan yang diterima BNPB itu mengupdate tadi rilis yang kami sudah lakukan bahwa korban jiwa meninggal itu untuk yang sudah terverifikasi, yang sudah kami konfirmasi ulang dengan BPBD dan kantor SAR di Maumere, karena Flores Timur ini masuk dalam wilayah kerja kantor SAR Maumere. Itu ada 6 jiwa meninggal yang sudah terverifikasi, yang sudah teridentifikasi ya. Memang ada update 9 warga, tapi ini masih terus kita validasi, kita pastikan dulu untuk konfirmasi dari perangkat desa dan SAR setempat. Untuk lokasi korban jiwa ini sendiri itu ada di Desa Kelatan Low. Jadi pada saat Gunung Api Lewotobi laki-laki ini berstatus level 3 atau siaga, itu untuk jarak aman yang direkomendasikan oleh PVMBG itu sejauh 3 km dari kawasan puncak gunung. Nah, sedangkan jika status gunung api ini naik ke level 4 atau awas, ternyata lontaran-lontaran material vulkanik seperti yang kita lihat tadi di visualisasi yang ada cukup dan sangat membahayakan. Ada lontaran-lontaran material batu yang bahkan ada yang sebesar mobil, yang menimbulkan lubang besar ketika sampai di permukaan tanah begitu. Itu sampai mencapai radius 7 km. Nah, posisi dari lokasi korban yang terdampak hingga meninggal dunia ini ada pada jarak berkisar antara 4 km. Jadi antara 3 sampai 7 km ini. Ini yang perlu untuk kita sampaikan, bahwa memang untuk kondisi sebelumnya pada level 3 itu ada di jarak aman itu 3 km. Sedangkan tiba-tiba ini kemudian naik ke level 4, itu jarak lontaran abu vulkaniknya memang tidak terprediksi sebelumnya, karena memang karakteristik gunung api ini berbeda-beda, tidak semua bisa kita prediksi di awal. Sehingga begitu lontaran material vulkanik dari daerah kawah itu mencapai jarak 5 km, 6 km, itu diperpanjang oleh Badan Geologi jarak amannya menjadi 7 km, sehingga sedangkan posisi korban ini ada pada jarak sekitar 4 km. Untuk itu BNPB juga berkoordinasi dengan TNI Polri yang saat ini sedang masih mengevakuasi masyarakat bersama instansi dan SOPD, OPD terkait di Flores Timur. Itu sebanyak 14 desa dari 3 kecamatan dengan jumlah sekitar 10.250 jiwa. Itu kita evakuasi dulu untuk sementara, dan memang kita menghimbau bahwa jangan dulu ada aktivitas sama sekali. Jadi jangan dulu ada aktivitas sama sekali, jangan dulu kembali ke lokasi rumah masing-masing dalam radius 7 km itu sampai kondisi benar-benar memungkinkan. Artinya benar-benar kondusif secara pengamatan dari perangkat yang disampaikan oleh PVMBG. Jadi kita himbau benar-benar yang ada di lokasi 7 km itu hanya personil Basarnas yang melakukan pencarian terhadap korban.
Pak Abdul, tadi Anda menjelaskan bahwa ada sebanyak 6 ini korban meninggal dunia. Untuk luka-luka ada sebanyak berapa orang, Pak Abdul? Untuk korban luka masih terus kita data hingga saat ini karena proses evakuasi masyarakat itu masih berjalan dan dimulai dari dini hari tadi. Untuk uh, personil-personil BPBD yang melakukan pendataan itu masih bekerja di 2 titik di 2 desa yang menjadi tempat evakuasi atau tempat mengungsi sementara. Ini sebenarnya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari karena aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini sebenarnya tidak mendadak, sudah dari tahun lalu. Dan baru 2 minggu yang lalu juga BNPB memberikan dukungan logistik ke Flores Timur. Jadi memang ini sudah ada persiapan-persiapan di mana titik evakuasi, kira-kira berapa kebutuhan logistik dan seterusnya. Tetapi untuk jangkauan dari lontaran material vulkanik pada saat erupsi dari tadi malam itu memang cukup signifikan ya, sehingga masyarakat dari 14 desa ini kita evakuasi dulu sementara. Kita harapkan dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan ketersediaan logistik permakanan dan non permakanan di titik evakuasi di 2 desa ini sudah bisa kita optimalkan. Ya, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya dari BNPB sendiri sudah memberikan antisipasi berupa peringatan begitu ya kepada warga sekitar. Apakah sudah ada warga yang melakukan evakuasi sebelum terjadinya letusan Gunung Lewotobi laki-laki kemarin, Pak Abdul? Kalau untuk evakuasi baru dilakukan dari tadi malam ya, karena memang aktivitas vulkanik yang signifikan itu dimulai dari tadi malam, sehingga Badan Geologi menaikkan status Gunung Api Lewotobi ini dari level 3 ke level 4. Ya. Jadi tidak sebelumnya. Jadi sebelumnya aktivitasnya level 3 ini sudah dari tahun lalu. Jadi aktivitas-aktivitas vulkanik, erupsi-erupsi vulkanik yang menerus itu sebenarnya sudah dari tahun lalu, tetapi yang sangat signifikan sampai melontarkan material vulkanik yang merusak gedung bahkan menyebabkan kebakaran di beberapa tempat itu baru tadi. Nah ini yang kemudian kita berdasarkan peningkatan status dari PVMBG ini, pemerintah daerah bergerak cepat untuk mengevakuasi warga tadi. Tetapi memang tadi yang saya sampaikan pada saat level 3 itu status jarak amannya 3 km. Naik ke level 4, lontaran abu pijar itu menyebabkan status level aman itu harus dieskalasi hingga 7 km. Nah ini kejadiannya tidak terprediksi ya, sampai saat ini belum ada juga instrumen yang bisa memastikan nanti jam 12 Gunung Lewotobi akan meletus hingga mengeluarkan ini. Itu belum ada teknologi seperti itu hingga sekarang. Jadi memang berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dicatat oleh PVMBG, tiba-tiba ada kenaikan aktivitas yang sangat signifikan hingga melontarkan material vulkanik, status dinaikkan jadi level 4, pada saat itu masyarakat kita fungsikan. Ya, kemudian Pak Abdul tadi 7 km radius aman dari lokasi Gunung Lewotobi. Kemudian untuk tempat pengungsiannya saat ini dipusatkan di mana saja, Pak? Ada di 2 desa titik pengungsian yang saat ini disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ini sudah disiapkan sejak juga seperti tadi saya sampaikan sejak dari tahun lalu ya, karena proses aktivitas vulkanik dari Gunung Lewotobi ini sudah berlangsung dari tahun lalu. Jadi ada 2 desa di luar daerah 7 km, itu di Desa Konga, Desa Lewolaga, dan Desa Titena. Saat ini yang disiapkan sebagai tempat pengungsian masyarakat dalam radius 7 km tadi dari puncak gunung. Nah ini yang kita sedang siapkan komponen logistik dan alat perangkat lainnya untuk bisa kita efektifkan dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan. Ya, untuk sejauh ini kesulitan proses evakuasi di tim di lapangan ini seperti apa, Pak Abdul? Hingga saat ini karena ini sudah
beberapa kali masyarakat melakukan evakuasi itu belum dilaporkan ada kesulitan berarti selain dari mungkin akses ya, akses ke lokasi dan akses keluar dari lokasi karena ini material vulkanik yang saat ini eh, tersebar di radius 7 km ini cukup bervariasi. Ada yang sifatnya abu vulkanik, ada yang jenis abu vulkanik, ada yang juga material-material vulkanik yang berupa bongkahan-bongkahan batu pijar dengan ukuran bervariasi. Nah, ini yang kemudian juga menghalangi akses keluar masuk ke lokasi itu. Makanya ini yang kami sampaikan, masyarakat sedapat mungkin di 14 desa di 3 kecamatan tadi itu bisa keluar dulu dari lokasi 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, terkait dengan pelayanan kesehatan, apakah sudah ada terpusat untuk dapat membantu dari korban yang mengalami luka-luka, Pak Abdul? Yang di-establishkan sedang di posko kedaruratan sedang dibangun. Ini yang tadi saya sampaikan dalam 1 hingga 24 jam ke depan ini kita harapkan sudah efektif. Oke, untuk proses evakuasi dari korban ini saat ini seperti apa di sana, Pak Abdul? Untuk proses evakuasi masih berjalan dengan menggunakan truk dari BPBD, TNI Polri dan juga Kementerian dan OPD terkait di Flores Timur. Dan sejauh ini masyarakat sendiri sangat proaktif karena ini sudah bukan kejadian pertama seperti tadi saya sampaikan. Jadi sudah paham harus evakuasi kemana, menggunakan apa karena ini sudah berulang. Tetapi memang sekali lagi aktivitas erupsi yang sedahsyat tadi malam dengan mengeluarkan lontaran-lontaran material vulkanik dengan ukuran bervariasi dan dengan jenis bervariasi itu memang sangat signifikan dari pukul 00 tadi malam ya. Ya, Pak Abdul, ini kami mendapat informasi terakhir bahwa BNPB ini memantau bahwa ada sebanyak 2.734 KK, artinya ini ada sebanyak 10.295 jiwa yang mengalami dampak dari erupsi Gunung Lewotobi. Kemudian dari sejumlah masyarakat itu, apakah saat ini sudah diungsikan atau seperti apa, Pak? Prosesnya ini ada di dalam kawasan desa terdampak. Sebagian dari mereka sudah bergerak ke daerah-daerah titik-titik pengungsian di 3 desa tadi. Dan status jumlah persis dari total 10.000 sekian masyarakat di kawasan terdampak ini yang sudah masuk tempat evakuasi berapa itu masih kita update dengan daerah. Oke, terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini di sana seperti apa? Ya, karena ini baru berjalan proses pengungsian dari tadi pagi, sebelumnya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa posko akan segera dibangun. Nah, dari posko ini nanti dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan, maka kita akan dukung seluruh kebutuhan logistik baik permakanan maupun non permakanan bagi masyarakat yang akan sementara waktu tinggal di pengungsian. Kita harapkan 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan itu sudah efektif. Pak Abdul, terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah setempat, kemudian juga dari BPBD serta BNPB saat ini bagaimana? Jauh ini efektif karena ini sudah pekerjaan berjalan ya, artinya tidak ada koordinasi yang tersendat karena ini sudah komunikasi hari-hari. Ya, artinya sudah dilakukan juga jauh-jauh hari dan saat ini berjalan dengan efektif, begitu? Ya. Ya, kemudian untuk pembaruan data bagi korban yang hilang ini dapat dilaporkan kemana bagi keluarga yang mengalami kehilangan anggota keluarganya? Jadi saat ini keluarga atau saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak bisa melaporkan jika ada dirasa anggota keluarga yang hilang atau mungkin tertinggal atau mungkin belum bertemu itu ke perangkat desa setempat dan juga ke personil SAR dan BPBD yang ada di lapangan. Tetapi kami himbau sekali lagi jangan masuk sendiri balik ke lokasi dalam radius 7 km dari kawah
Gunung Leotobi laki-laki, karena ini akan sangat berbahaya dan tidak akan terpantau kembali sekiranya ada 1-2 orang yang masuk tanpa ada laporan pemberitahuan kepada petugas tempat, maka ini akan kemudian menyulitkan untuk pendataan korban hilang dan seterusnya. Jadi kita harapkan masyarakat yang sudah saat ini keluar dan berada di lokasi-lokasi di zona aman itu tahan dulu di situ, tidak kembali lagi ke lokasi yang Ya, Pak Abdul, artinya dapat dipastikan bahwa kurang dari radius 7 km ini warga tidak ada, artinya lokasi steril dan juga dilakukan penjagaan oleh aparat keamanan atau seperti apa? ya aparat keamanan saat ini sudah ada di lokasi dan kita harapkan warga juga proaktif gitu. Jadi kita tidak mengandalkan saja aparat keamanan yang menjaga itu. Kami harapkan warga juga proaktif untuk menjaga keselamatan masing-masing. Jadi sekali lagi jangan ada sama sekali kegiatan di radius 7 km. Terkait dengan imbauan yang dapat disampaikan dari BNPB kepada masyarakat sekitar seperti apa, Pak Abdul? Pertama, untuk warga kita yang masih beraktivitas di luar ruangan, pakailah masker. Jadi untuk kedaruratan juga bisa pakai masker kain yang dibasahi untuk menjaga oksigen bisa tetap tersedia. Kemudian sekali lagi yang paling penting segera keluar dari radius 7 km. Pak, ini radius 7 km-nya tanda-tandanya bagaimana? Kita semua mungkin seluruh masyarakat pada umumnya sudah mempunyai ponsel pintar, ada aplikasi peta di situ, cek lokasi masing-masing, sekiranya masih dalam radius 7 km dari puncak gunung, segera menjauh hingga di atas jarak 7 km. Ya, Pak Abdul, kita masih berbincang terkait dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini ada BNPB, BPBD, dan juga pemerintah setempat. Kemudian untuk selanjutnya dalam waktu terdekat ini apa Pak yang akan dilakukan? Tim pendahuluan dari BNPB sudah berangkat ke lokasi dan kita sedang dalam persiapan. Nanti malam Kepala BNPB langsung akan memimpin tim untuk ke Flores Timur beserta beberapa deputi terkait, dan kita akan juga membawa beberapa logistik yang sangat dibutuhkan yang mungkin tidak bisa kita peroleh di lokasi pada saat ini. Ya. Itu akan kita bawa langsung dengan BNPB seperti tenda, matras, selimut, dan lain-lain untuk memastikan bahwa logistik dasar masyarakat terdampak saat ini itu bisa kita penuhi. Dan yang kedua, untuk pencarian korban ini terus kita berkoordinasi dengan Basarnas untuk bisa melakukan dukungan, apakah itu terkait alat, perangkat, personil, dan juga anggaran agar proses pencarian memang benar-benar bisa efektif hingga 7 kali 24 jam pertama pasca bencana ini.